Kalau nama orang bisa gak sih? Oh bisa, itulah mengata Bisa, CR7 kan bisa didaftar. Masa iya? Iya dong. Gaya banget Ronaldo. Kita kasih solusi. Boleh diceritain juga gak Pak Ajo? Dari yang 5 tadi, Iya. tenggang waktu masanya tuh berapa Oke. lama? Kayak tadi kan saya dengar misalnya paten kan 20 tahun. Yes. Nah, kalau untuk yang lainnya kayak desain apa tadi? Desain industri. Desain industri, Iya. merek. Iya. Kayak satu persatu kita dari 5 haki itu perhatian gimana Pak? 5 haki tadi. Hmm. Jadi misalnya kalau hak cipta tadi ya, hak cipta tadi itu melindungi seni, sastra, ilmu pengetahuan. Untuk mendapat perlindungan dari negara tidak perlu didaftarkan. Itu keuntungannya dia. Oke. Sepanjang kita publikasi di awal, itu kita sudah dianggap sebagai penciptanya dan langsung dilindungi oleh negara. Jadi kalau misalnya kita foto, posting di Instagram, udah langsung, wah Anda lah penciptanya. Dan di sana karena ada lock tanggalnya, Oke. sehingga ketika orang nyomot dipakai di mana-mana kita bisa buktikan gampang. Anda nyolong punya saya, ini ada lock tanggalnya loh. Kelihatan gitu. Jadi udah begitu itu perlindungannya seperti itu. Dan kalau masa perlindungannya itu kalau untuk perorangan itu 70 tahun terhitung sejak penciptanya meninggal dunia, bayangin. Wow. Oke. Banyak kali. Makanya Oke. Beatles itu bisa kaya raya tuh kayak begitu. Oke. Karena panjang banget perlindungan Panjang lagu-lagunya dia. Iya. Sampai diputar sampai kapanpun 70 hitungnya 70 tahun terhitungin. Kalau udah 70 tahun lewat baru jadi public domain. Boleh digunakan siapa aja tanpa membayar. Dan itu berlaku juga ke produk ini juga ya? Kayak Iya. KFC gitu? Nah, ini kita ngomong hak cipta dulu ya. Oke, Hak cipta oke. dulu. Nah, kemudian kalau merek nih, kita baru masuk mereknya nih, Le Mineral gitu ya. Begitu ini untuk mendapat perlindungan dari negara harus didaftarkan. Oke. Ya, jadi kalau tadi hak cipta tidak perlu didaftarkan, kalau merek ini harus didaftarkan. Nah, sistemnya first to file tadi makanya. Siapa yang mendaftarkan duluan lah dia yang dianggap sebagai pemilik mereknya. Oke. Nah, masa perlindungannya 10 tahun. Nah, kalau misalnya 10 tahun itu berakhir, bisa diperpanjang. Bisa dong ya, tetap Bisa ya. terus menerus. Itulah mengapa merek-merek brand yang terkenal kayak Coca-Cola bisa ratusan tahun umurnya. Karena 10 tahun terus diperpanjang sama dia. Oh, nggak bisa langsung 50 tahun gitu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Harus 10 tahun. Langsung 10 tahun ya? Iya. Jadi pas genap di 10, kalau lewat-lewat dikit itu nggak masalah. Atau misalnya kita lupa setahun. Masih ada waktu 6 bulan dikasih tenggang untuk kalau kelewatan ya. Nah, kalau lewat dari 6 bulan itu dianggap angus. Oh, resikonya di situ. Iya, makanya harus hati-hati. Kalau dianggap angus, pas lagi di 6 bulan lewat masuk ke 7 bulan, misalnya contoh ya 10 tahun 7 bulan. Ternyata 10 tahun udah habis, harusnya saya perpanjang. Iya. Masuk ke 7 bulan nih, artinya udah nggak kepake kan? Iya. Terus tiba-tiba ada brand lain, Iya. pelek-pelekan tahu mungkin nggak sengaja, baik yang disengaja misalnya, ngambil nyomot bentuknya sama, rupa dan sampai detail banget, dia yang menang. Iya. Karena udah habis hangus masa kontrak. Udah hangus masa perlindungannya. Oke. Akhirnya berlaku lagi first to file kan? Ya, ulang lagi Siapa yang dong. duluan mendaftar. Begitu kita keduluan pihak lain, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Lalu kemudian yang ketiga tadi desain industri. Nah, desain industri ini melindungi bentuk tadi, itu perlindungan harus didaftarkan juga. Daftar itu Daftar ya. juga. Jadi hak cipta enggak, terus kalau merek untuk merek daftarkan. Kalau ini juga didaftarkan desain industri dan dia tidak boleh dipromosikan dulu sebelum didaftarkan. Oh, beda kalau merek mah boleh ya. Boleh dijual beli segala macam boleh gitu. Setelah itu didaftarkan mereknya. Tapi kalau desain industri begitu kita bikin desainnya harus didaftarkan dulu sebelum di launching. Kalau udah launching tapi baru tahu edukasinya? Kalau launching baru didaftarkan, dia kehilangan namanya kebaruan. Apalagi tuh? Novelty. Jadi takutnya kalau kita launching duluan, udah ada orang niru duluan. Sehingga nanti orang itu mungkin akan daftar duluan gitu. Jadi nilai kebaruannya bisa hilang nih dianggapnya. Kecuali repackage. Ya, kecuali di package. Makanya saran kita selalu kalau orang mau mendaftarkan desain industri, ya daftarkan dulu, jangan di launching dulu gitu. Oke. Kalau kita udah daftar, perlindungan 10 tahun nih. Nah, 10 tahun kalau sudah berakhir tidak bisa diperpanjang. Oh, tidak bisa diperpanjang ya. Jadi langsung public domain dia jadinya. Oke. Ini kita bahas mengenai sebelum ke berikutnya tadi ya, ke paten ya. Sebelum ke paten kita memang lagi bahas di desain industri nih. Iya. Desain industri ini sama nggak seperti halnya dengan bisa dituntut kayak merek? Misalnya contoh, kan tadi kan kalau merek itu kan di pertengahan ada orang ngaku-ngaku karena dia first to file, siapa duluan yang daftarin merek, dia bisa menang. Betul. Contoh misalnya kasus solusi belum didaftarin merek nih, terus tiba-tiba berjalannya waktu, tiba-tiba ada orang yang ngaku-ngaku bahwa gue yang punya kasus solusi, ya gitu kan? Ya udah, paling banding dan lain-lainnya. Kalau si desain
industri tadi ya namanya ya. Desain industri. Itu gimana? Sama nggak halnya dengan misalnya orang tiba-tiba ini kayak botolnya kayak begini, begitu dicek taunya oke, ini nilai mineral belum didaftarin di desain industri. Gue buat aja deh, misalnya tadi dairy mineral. Mungkin secara nama beda atau mungkin apalah dairy kuah gitu misalnya. Tiba-tiba produknya sama desainnya maksudnya. Saya tuntut bisa nggak? Bisa aja. Jadi gini, yang penting yang kita ngomong bukan merek lagi ya, tapi desainnya. Artinya bentuknya. Bentuknya. Kalau misalnya ternyata ada orang yang kita merasa bahwa bentuknya kok mirip banget sama punya kita. Pertanyaannya, kita udah daftar duluan belum? Nah, kasusnya ceritanya udah daftar ceritanya. Udah daftar duluan. Nah, itu kita bisa gugat. Bisa gugat? Bisa. Ngeri banget bisa. Ya. Ini catatan buat pengusaha-pengusaha yang baru mulai nih, terutama UMKM nih. Bisa ya ternyata. Bisa. Kalau kita ngomong soal bentuk ya nih ya, bentuk. Begitu kita udah daftarin bentuknya, tiba-tiba ada yang nongol, loh kok sama nih bentuknya, saya udah daftar duluan loh. Kita bisa gugat dia. Seapa akurasinya? Seplek ketiplek begitu atau mungkin sama kayak pengucapan, nanti kita bahas mengenai merek ya, yang mengenai kayak misalnya tadi kan kita mau bahas mengenai warung pojok ya. Betul. Warung pojoknya misalnya tulisannya warung pojok, tapi ternyata warungnya tuh waroweng pakai K, pojoknya pakai DJ, pojok. Itu gimana tuh? Nanti kita bahas ya. Sip. Apa detailnya kayak begitu-begitu tuh? Sebenarnya menurut undang-undang yang sama ya, dibilangnya yang sama gitu ya. Tapi dalam prakteknya memang akhirnya yang substantif sih, kelihatan yang substantif. Kalau misalnya nih, ternyata ini kan ada ulir-ulirnya ya, ada ulir-ulirnya ya. Walaupun misalnya dia nggak ada ulir-ulirnya, tapi kalau bentuk dasarnya seperti ini, nah kena juga tuh. Oh, dia mirip-mirip kayak tadi Laval ya, di merek ya. Betul. Artinya kan substantifnya emang lengkungan ini kan substantifnya nih. Ulir-ulirnya ini nggak terlalu substantif kan? Nah itu. Misalnya polos gitu, tapi ulirnya bentuknya sama begini. Wah, ini udah kena nih. Karena ini basic formnya itu kayak begini gitu. Berarti bisa dibilang brand-brand ternama itu daftarin di 5 ini. Wah, hampir semuanya betul. Karena mereka berusaha banget melindungi. Bahkan beda kelas bela-belain ya. Iya, betul. Bahkan beda kelas. Ngeri-ngeri. Oke, paten. Paten. Tadi saya bilang paten itu teknologi ya. Kita ngomong soal teknologi yang ada fungsinya sebenarnya. Karena dia memberikan solusi teknis bagi dia. Makanya kalau tadi kayak contoh ini adalah air yang ada khasiatnya. Nah, itu formula-formulanya itu bisa dilindungi sebagai paten karena karena punya fungsi khasiat. Kalau yang mekanik teknis itu dulu kamera juga punya fungsi, itu juga paten tuh dulu kamera ini gitu. Kalau sekarang kan karena tadi didaftarkan dulu, dia harus kemudian didaftarkan masa perlindungan 20 tahun. Setelah 20 tahun lewat itu tidak bisa diperpanjang, maka jadi public domain. Nah, makanya kamera ini sekarang udah public domain nih, udah siapapun bisa ini, kecuali ada teknologi baru nih yang bikin dia jadi unik gitu. Contohnya apa ya? Misalnya tiba-tiba misalnya begitu dia potret bisa kita tampilkan 3 dimensi jadi kayak hologram gitu. Kalau kayak begitu mungkin jadi teknologi baru lagi tuh kayak begitu. Gitu. Jadi bukan tampilannya bukan sekedar 2 dimensi gitu, tapi begitu langsung 3 dimensi. Langsung kelihatan 3 dimensi gitu ya. Kayak begitu. Nah, itu mungkin jadi ini teknologi baru lagi. Nah, itu penting juga untuk diketahui bahwa ada juga perlindungan untuk itu gitu, teknologi tadi. Ya, berapa tahun? 20 tahun tadi, 20 tahun ya, dan setelah 20 tahun itu public domain, nggak bisa diperpanjang. Alasannya apa ya? Rata-rata kalau hukum tuh nggak mau perpanjang lewat dari 20 tahun. Maksudnya memang diukur bahwa gantian nama yang lain atau gimana sih? Iya, karena juga untuk mendorong inovasi ya. Jadi jangan sampai juga inovasi terhenti ya. Bayangin aja kalau ini masih terus-menerus diperpanjang, nggak ada lagi nih merek-merek lain dari ini gitu. Inovasinya nggak ada lagi gitu. Jadi dia dituntut untuk selalu berinovasi, apalagi ya selanjutnya kan gitu ya, 20 tahun. Padahal sekarang kan teknologi setiap tahun. Gitu ya. Jadi 20 tahun tuh sebenarnya kelamaan gitu. Iya benar. Gitu. Setuju. Jadi nggak tahu nih, ini saya lebaynya aja deh ya, koreksi Pak John ya. Mungkin apakah jangan-jangan ini untuk membantu perekonomian negara tersebut gitu? Atau seperti apa? Bisa jadi karena berkembang itu, kan jadinya kan? Iya, bisa jadi karena memang dulu kan mikirnya negara-negara maju itu dia bagaimana melindungi teknologinya kan sebenarnya gitu. Makanya sebenarnya hukum paten itu kan datangnya dari negara maju sebenarnya. Gitu, negara maju yang coba diperkenalkan kepada negara berkembang ketika produk-produk dia masuk ke negara berkembang itu. Nah, gimana nih ngelindunginya supaya nggak ditiru nih? Ya pakai hukum paten. Mantap. Nah, karena itu hukum paten. Nah, kita ya oke lah, kita sebagai negara berkembang karena juga ada perjanjian internasional ya. Ya kita sebagai untuk bisa dilindungi juga produk-produk kita, makanya kita ikut gitu. Nah, jadi setidaknya kita didorong untuk juga berinovasi, menghasilkan produk-produk teknologi baru sehingga juga dilindungi yang sama dengan mereka gitu. Seperti itu. Wah, demen banget ya guys ini, karena memang gue sangat interest banget ya ini di bidang yang saya gelutin juga Pak ya.
Pinter banget wawasannya Pak Jo, Masya Allah. Masya Allah, serius deh maksudnya karena ini relate banget gitu kan. Apalagi misalkan saya berharap sih nggak tahu sih, mudah-mudahan Pak Abi juga nonton. Mudah-mudahan akan direalisasikan nih Pak Abi. Ini kalau kita bikin workshop tuh demen deh. Saya sebagai penonton aja, aja. Mungkin nanti Pak Abi sama Pak Jo misalnya. Ya Pak kenal Pak Abi juga kan? Iya. Kan, Masya Allah. Pak Abi guru saya juga. Waduh, guru berarti guru kita bersama dong. Iya, maksudnya saya pengen banget ini karena itu relate banget. Nah, apalagi terkait dengan merek. Kita bahas mengenai merek nih. Pak Jo. Merek yang dimaksud ini adalah saya pernah daftarin. Ya kan? Saya ada satu sama partner lah bisa dibilang lagi mau ngegedein sebuah brand. Oke. Itu bernama sebut saja namanya. Ini walaupun belum launching, tapi kita lagi ngerintis banget nih. Yaitu Nabawi Tekstil. Harapannya partner saya tuh dia udah kemas bla 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 bla. Ayo dong kita bangun nih bla bla bla. Namanya Nabawi Tekstil. Dia ini adalah kain Arab positioningnya ya. Memang kuat banget untuk di abaya. Nah kayak gitulah. Mak tau lah pokoknya ya. Begitu kan. Bahannya memang ini kualitasnya ekspor. Pokoknya bener-bener bagus ya untuk supply dan lain-lainnya aman banget gitu. Nah lah kita mau nempelin kain Arab identik banget ya Nabawi. Terus dia tekstil. Ini kisah nyata loh. True story. Karena memang iya bener. Ini lagi kita rintis banget bareng-bareng. Teman-teman nanti bisa cek ya sosial medianya gitu ya di bio saya. Nah ini ada sedikit kasus. Kasus dalam arti Nabawi Tekstil ini saya bersama ya ada ya brand atau business ownernya lah ya bisa dibilang yang memang mencetuskan ini Anita gitu. Dia bilang, Der, ya udah nih lo, yuk kita gerak bareng-bareng. Tolong dong didaftarin aja ntar. Lo gimana sistemnya apa segala macam. Oke, gue urus deh ya. Oke, siap. Kita di situ akad, bla 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 bla. Kita bagi tugas. Akhirnya saya daftarin. Oke, daftarin salah satu ya legal consultant gitu ya. Akhirnya pas balik-balik ternyata dari legal consultant ini, which is teman saya juga, dia bilang bahwa ini nggak bisa, khawatir kemungkinannya kecil akan ditolak. Kenapa bro? Soalnya ini ada nama tekstil. Yang saya dapat mungkin beliau sudah menjelaskan mungkin keterbatasan ilmu saya gitu. Yang saya dapat sih pada saat itu ada kata generik. Maksudnya ini terlalu generik, Inggris, sehingga ini ditolak. Akhirnya bener, saya coba, bener tuh. Saya coba udah bismillah deh. Tanpa ilmu kan. Bener, ditolak. Karena memang tadi ada tekstilnya. Saya nggak tahu tuh panjang ceritanya, intinya kalau saya singkatin gara-gara tekstilnya. Akhirnya mau nggak mau saya dengan berat hati ya bilang, Nita nggak bisa nih. Kenapa Der? Ya soalnya ada kata tekstil. Oke, saya juga waktu itu lagi sibuk jadi saya ribet untuk edukasi lebih lanjutnya. Intinya, udah ntar lo ngobrol deh sama temen gue deh jelasinnya. Lalu ternyata mau nggak mau, untungnya belum ngegas, langsung digas gitu ya, langsung jalan gitu usahanya. Kan saya biasa daftarin dulu. Akhirnya mau nggak mau saya ganti, jadinya Nabawi Teks. Ya, nah, ya alhamdulillah, maksudnya ya lagi proses kan ya. Tapi tidak ada feedback apa-apa. Maksudnya artinya tidak ada keberatan atau nggak ada keberatan, nggak isu apa segala macam kan. Biasanya kan kami dapat email seperti itu dan lain-lainnya. Oh ya udah, dirasa-rasa kayaknya insya Allah 98% bisa deh nih. Tinggal nunggu kan, lagi proses kan, nunggu kan. Nah ternyata ini menjadi concern buat kami ini UMKM atau pengusaha. Agak lumayan kompleks ya mengenai merek ya. Gimana sih caranya? Apa gara-gara Inggris kasih solusi aman karena memang dirasa-rasa bukan bahasa yang common atau memang namanya disambung tanpa kasih spasi tapi lebih kepada kasih solusi nyambung. Ya udah nggak ada isu aman. Tapi kalau yang kita mau pakai bahasa Inggris kan susah ya kalau terlalu ada di general pengucapan. Jadinya mau nggak mau kita Nabawi Teks. Menurut Pak Jo gimana Pak? Iya, jadi memang sebenarnya kalau soal bahasa Inggris gak ada masalah ya. Serius? Soal bahasa Inggris tuh gak ada masalah. Karena brand itu sebenarnya bebas. Bahkan ada bahasa yang tidak ada artinya sama sekali itu lebih bagus sebenarnya. Nah, lebih gampang kan? Lebih gampang gitu. Yang tidak ada artinya. Nah, cuma memang kalau kita lihat di sini ada memang larangan untuk menggunakan merek yang merujuk ke produknya. Seperti misalnya kalau kita daftar produk baju, nggak boleh mereknya baju. Seperti itu gitu. Misalnya saya mau punya usaha kursi nih, ya kan? Terus saya nama brandnya kursi. Itu nggak boleh juga gitu. Karena itu udah hal yang umum. Pertama hal yang umum merujuk kepada produk dan nggak boleh dijadikan eksklusif. Meja gitu namanya meja. Kan nggak boleh jadi eksklusif kita. Meja ini kan milik
umum gitu, milik semua orang gitu. Nggak boleh jadikan eksklusif kita. Nah itulah mengapa kemudian memang kalau dari kasus yang tadi, tekstil tadi, kemungkinan karena menggunakan kata tekstil tadi hingga merujuk ke produk tekstil. Oh gitu. Iya, Deng. Seperti itu. Oh iya. Sehingga memang pada akhirnya disiasati itu dengan memotong jadi teks kan, TEX. Iya, saya jadi gitu. Sehingga akhirnya bisa mungkin prosesnya jadi lebih mudah nih. Betul. Tidak ada penolakan karena memang saya kalau dalam pengetahuan saya produk tekstil itu banyak yang menggunakan teks tadi gitu kan. Contohnya Sandra Tex. Oh iya. Yang digabung kayak gitu ya. Iya. Kemudian ada yang berapa produk-produk yang lain-lain juga yang saya tahu di bidang usaha tekstil tapi menggunakan teks aja gitu. Iya, TEX tapi. TEX ya. Bukan. Loh, oke. Itu kan tekstil yang dimaksud memang udah common bahasanya atau umum itu kan tekstil. Ya. Bisa jadi mungkin Indonesia sama Inggris sama tuh ya pengucapannya misalnya. Iya. Betul, karena tadi kita ngomong soal konsep bagaimana pemeriksa merek ya. Misalnya pemeriksa merek ini menguji dalam memeriksa itu ada 3 hal nih. Yang pertama soal vokal, jadi dalam artian bagaimana pelafalan pengucapan. Contoh misalnya, kita tahu ada merek sepatu Nike. Terus tiba-tiba tulisannya NIKE gitu. Ya, yang asli gitu kan? Yang asli. Terus tiba-tiba kita saya mau daftar juga merek sepatu dengan nama Nike NAIKI gitu. Wah, ya nggak boleh loh, nggak boleh gitu. Karena dibacanya sama. Emang iya Pak? Iya. Kan tulisannya beda. Sama. Kita nggak usah pakai centang deh, kita silang deh, salah deh. Kan kalau Nike kan centang. Betul. Kita silang, Nike, pengucapannya sama. Pengucapannya sama. Nah jadi masalah pengucapan atau lafal itu juga nggak boleh sama. Reebok, RIBOK. Nah betul, nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Iya. Itu ada tuh kayak begitu. Jadi masalah pengucapan juga nggak boleh. Nah yang kedua visual. Secara visual. Jadi itulah kenapa visual ini juga harus diperhatikan. Kayak contoh misalnya kan kita kalau tahu kalau di Jogja itu ada Malioboro yang sering kali dibikin kaosnya pakai fontnya Marlboro ya. Iya betul. Fontnya Marlboro. Iya, nah jadi kalau ada orang yang nekat nih, saya mau daftar rokok mereknya Malioboro tapi pakai fontnya Marlboro, nggak boleh juga gitu. Hati-hati tuh. Nggak boleh juga gitu di produk rokok gitu ya, karena nanti orang salah ngambil. Saya mau ngambil Marlboro, loh kok Malioboro namanya? Nggak boleh itu, mengecoh konsumen namanya nanti. Gitu. Jadi yang ketiga adalah konseptual. Jadi contohnya kalau misalnya ada sabun merek Harimau, lalu ada satu lagi sabun merek Tiger. Nah, jelas walaupun itu bahasanya beda, tulisannya beda, tapi konsepnya sama tentang binatang yang sama. Repot ya. Tapi ini repot untuk kebaikan bersama. Yes, karena ada perlindungan hukum ini saya sepakat banget dengan ada orang-orang seperti Pak Ajo gitu kan. Ya dan lain-lainnya lah yang benar-benar concern banget di bidang ini gitu, itu tuh mengamankan juga. Jadi kalau nggak ada beginian, kalau nggak ada regulatornya, ini kan pemerintah ya berarti kan? Ini kan pemerintah udah benar-benar, udah meregulasikan luar biasa. Hidupnya berantakan udah. Iya jelas. Itulah makanya kenapa kita harus taat sama pemerintah apapun keputusannya gitu. Iya pokoknya intinya sekompleks itu. Kalau kasih solusi juga sama tuh, berarti kalau pengucapannya kasihnya S-nya 2. Ini sama seperti kasusnya warung pojok tadi ya. Betul. Oke, kita bahas kalian deh, nggak usah pakai contoh kasih solusi deh. Iya. Warung pojok rame itu dituntut tuh. Ya karena pengusaha warung pojok ini kan tadinya kan ada di berbagai mall ya. Jadi udah membangun usaha itu udah lama banget. Tapi tampaknya dia lupa untuk daftar mereknya. Sehingga keduluan sama orang daftarin merek warung pojok duluan dan kemudian menggugat ke pengadilan ketika dia udah dapat sertifikat. Nah, masalahnya adalah pengadilan kan sifatnya memang dia melihat bukti ya. Buktinya apa nih Anda pemilik saya punya sertifikat. Jadi, karena secara hukum sertifikat itulah sebagai penguat kepemilikan. Makanya kemudian ketika digugat, akhirnya si pemilik sertifikat ini yang menang. Dan akhirnya memerintahkan si orang yang pengusaha warung pojok ini untuk ganti nama. Ya ampun. Seperti itu. Aduh, kalau kata guru saya Pak Abi, rebranding itu lebih capek loh. Betul. Saya bisa ngebayangin itu. Kita tahu kan warjok asli yang kita lihat di mall-mall itu banyak sekali di mana-mana. Saya pernah makan tuh di mall tuh. Nah, iya betul. Saya juga ngopi sering di situ gitu. Dia harus rebranding di berbagai tempat itu dan berapa banyak yang dia harus habiskan untuk rebranding itu gitu. Jadi memang itu yang harus kita perhatikan ya. Maksudnya saya sering kalau ditanya gitu, jadi gimana nih maksudnya kapan sih saya harus daftar haki saya? Saya bilang kita daftar merek itu ya semenjak kita masih mimpi punya usaha. Waduh, bukan berarti udah mau ngegas nih. Enggak. Lagi mimpi-mimpi. Lagi mimpi punya usaha, daftar aja mereknya dulu.
Dari 5 ini daftar aja mereknya dulu. Tapi gini Pak, kalau UMKM mindsetnya kan kita daftar kan ya jujur lah, kita ngomong nggak usah bilang ini adalah persepsi mahal atau murahnya. Tapi setidaknya keluar kos kan untuk daftar lah. Atau mungkin gratis apa gimana, yang penting ada effort. Atau lebih parahnya lagi kan kalau dia udah mau tuh gratis sekalipun gitu misalnya, haki atau merek, ya kan ada cost juga yang dikeluarkan untuk jasa bikin logo ke teman-teman freelancer logo misalnya. Ya kan keluar lah. Atau mungkin dari mimpi itu diterapkan lagi, diturunkan lagi, habis bikin logo, bikin campaign lagi yang lainnya, bikin bayar jasa sosial media untuk bikinin campaign, udah bayar lagi. Maksudnya gini, coba tolong berikan kami ini mindset gitu ya. Gimana caranya UMKM yang memiliki mindset tersebut, yang mindsetnya tuh ya ampun dari mimpi satu, ya usaha aja belum jalan, kalau tiba-tiba misalnya gagal, lah gue udah keluar banyak. Qadarullah ya. Gimana tuh Pak? Jadi begini, yang penting kan tadi saya bilang kita ngambil kasus contoh tadi warjok itu ya, dimana dia udah segala macam itu, tapi gara-gara lupa dilindungi keduluan orang lain, dia harus mengganti semua dan keluar biaya lebih banyak lagi. Gitu ya. Nah, kalau tadi saya bilang dari mimpi aja kita udah harus segera daftar mereknya. Nggak usah mikir-mikir bahwa merek yang didaftarkan itu harus bagus, pakai logo indah segala macam, nggak perlu. Cukup mau cuman tulisan tangan, misalnya saya punya merek Kasih Solusi, pakai tulisan tangan, daftar aja. Gitu. Jadi dengan kan ada persyaratan ininya Pak, logo yang dihakinya kan? Betul. Tulisan tangan aja nggak apa-apa. Emang iya? Ketikan aja Kasih Solusi pakai font yang ada di komputer, nggak apa-apa. Buat kebutuhan. Buat yang penting nama itu udah terdaftar. Sehingga orang mau pakai kata-kata yang bagus, mau pakai logo yang bagus segala macam, kalau ujung-ujungnya pengucapannya Kasih Solusi, nggak bisa dia. Gitu. Nah itu kan artinya murah banget kan. Dan tadi kalau dibilang apakah gratis, ada UMKM bisa gratis. Emang iya? Ada. Kementerian Kemenkop UKM, Kementerian Parekraf, Kementerian Perdagangan, Perindustrian punya program untuk memfasilitasi secara gratis UMKM. Gimana caranya? Datang ke sana, minta rekomendasi, nanti langsung dengan rekomendasi itu dia bisa daftar dengan gratis. Gitu. Jadi nggak perlu ada program-programnya ya. Luar biasa nih kementerian kita nih. Nah, balik lagi bentar ke warung pojok tadi. Ketika diganti pun juga nggak bisa tuh jadi waroweng. Pojoknya pakai DJ. Tuh, karena tadi kan karena masalah lafal kan, pelafalannya gitu. Alasannya apa? Karena takutnya ya kan kalau tadi saya bilang kalau kita ngobrol-ngobrol kan juga namanya identifikasi ya. Susah juga ya. Mau kita nongkrong di mana? Kita di warung pojok kan nggak mungkin orang kita ngomong warung pojok gitu. Pasti kita ngomong warung pojok. Nah pertanyaannya warung pojok yang mana nih? Yang digugat apa yang punya itu? Jadi bingung gitu maksud orang gitu. Jadi memang untuk gara-gara pengucapan aja orang bisa salah gitu untuk mengidentifikasi barang. Jadi ya udah dipisah aja sekalian atau dibedakan sekalian. Oke. Pak Jo, ini menarik lagi terkait dari penuntutan atau somasi apa segala macam. Saya nggak tahu nih kenapa first to file itu diadakan. Karena wajar, karena ya dia yang siapa cepat dia dapat gitu ya, istilahnya begitu kan. Jadi daftarin merek duluan, misalnya saya bangun Le Mineral gitu. Udah 10 tahun. Tiba-tiba ada yang baru daftarin sampai 2022 misalnya. Tiba-tiba di tahun 2021, setahun kemarin nih, udah nih daftarin duluan Le Mineral. Kan katanya bisa ada potensi dia menang kan? Ya kan? Karena walaupun dia baru setahun, saya udah 20 tahun atau 10 tahun, dia udah menang karena first to file, siapa duluan yang daftarin, yang pertama kalinya daftarin. Nah, apakah ada kebijakan tentang boleh nggak identifikasi lebih lanjut? Misal ketemu oknum Pak, oknum yang memang kerjaannya tuh nyomot-nyomotin brand orang, dengan ada banding dia menang, dia dapat duit. Kita ngomong oknum secara keseluruhan nih. Misalnya contoh, Kasih Solusi ternyata belum didaftarin merek. Udah jalan misalnya 5 tahun. Ternyata dilihatin nih begitu dicek si oknum, kerjaannya nih oknum kan oknum apapun itu pasti ada ya. Dia ngecek tuh tek di websitenya tadi kan. Wah, belum daftarin merek nih. Dia udah jalan berapa tahun? 5 tahun udah gede misalkan. Ya udah, gue first of all aja daftarin Kasih Solusi. Jebret, tunggu aja dulu. Main 5 bulan, 6 bulan, momennya lagi pas nih. Saya tuntut kamu Kasih Solusi. Nah, emang langsung bisa menang ke pengadilan dan tiba-tiba saya tuntut harga 2 miliar karena ada brand ini apa segala macam. Apakah ada pengecekan lebih lanjut? Mana usahanya?
Nah, itu menjadi tolak ukur nggak tuh? Iya. Atau mungkin minimal mana siupnya? Iya. Atau langsung main kita kalah udah gitu? Iya. Jadi memang kalau untuk pendaftaran merek tidak akan dicek usahanya ada apa enggak. Waduh. Yang penting dia sudah memenuhi syarat administratif. Oke. Kalau orang pribadi yang daftar, dia cukup melampirkan KTP sama NPWP. Udah selesai. Tapi kalau PT dia ada akta pendirian dan lain-lain gitu kan, udah pasti gitu. Tapi nggak ada pengecekan fisik. Usahanya ada nggak? Produknya ada nggak? Enggak. Loh, kenapa nggak biar fair? Saya misalnya tiba-tiba dituntut gitu, saya bilang ya udah ayo coba mana usaha lo nuntut aja nih. Gimana? Nah, tapi merek itu ada dikasih waktu 3 tahun untuk mewujudkan. Maksudnya gimana? Jadi semenjak kita daftar nih, tahun 2022 kita daftar nih. Dalam waktu 3 tahun, yaitu 2025, itu harus ada usahanya. Dalam waktu 3 tahun ini. Kalau misalnya dalam waktu 3 tahun ini nggak ada usahanya sama sekali atau nggak ada produk yang keluar di pasaran, dia bisa dihapus. Dia bisa dihapus. Gitu. Ini kejadian sama IKEA. Oh, itu boleh tahu nggak? Saya dengar segelintingan aja, tapi mungkin nggak tahu cerita detailnya. IKEA itu dia daftar itu sudah sejak tahun 2010 gitu ya, daftar untuk merek furniturnya dia. Tiba-tiba kemudian dia kan bikin tokonya di sini baru tahun 2014 apa. Jadi udah lewat dari 3 tahun. Nah, sekarang kemudian ada perusahaan di Surabaya namanya IKEA juga tapi singkatan. Oh iya benar ini. Indah Kiat apa gitu. Tapi singkatan IKEA. Nah, ketika dia mau daftar nggak bisa dong karena udah keduluan sama IKEA-nya Swedia gitu. Tapi begitu dia lihat, loh kok dia 3 tahun sudah daftar baru 2014 dia buka toko di Indonesia. Padahal harusnya dia maksimal dia buka toko di Indonesia pada tahun 2013. Iya. Gitu. Nah, disitulah dia masuk. Saya mau membatalkan. Kenapa batalkan? Karena IKEA baru bikin toko di Indonesia tuh sejak tahun 2014. Padahal dia punya waktu sampai tahun 2013 aja. Benar begitu dicek, oh iya benar, berhasil dibatalkan. Merek furniture. Makanya IKEA cabut dari sini kan? Enggak cabut. Cuma maksudnya kan dia daftar di berbagai kelas. Nah, yang dibatalkan itu hanya merek yang di furniture-nya aja tuh. Gitu seperti itu. Nah, artinya kita masih punya kans tuh kalau orang-orang ini kalau misalnya ternyata dia tadi mempertanyakan usahanya ya, itu baru bisa dipertanyakan nanti pas 3 tahun itu gitu. Itu satu gitu ya. Itu artinya kita bisa mempertanyakan di 3 itu. Yang kedua, kalau memang dia punya punya etika tidak baik tuh, tadi wah saya ngambil orang ini segala macam gitu. Nah, itu bisa kita lakukan gugatan sebenarnya. Gugatan juga di ujung nanti kita bilang bahwa dia beretika tidak baik. Kenapa tidak baiknya? Karena dia udah jelas-jelas ngambil merek saya yang udah saya bangun bertahun-tahun ini. Nah, cuma memang prosesnya nggak gampang. Nah, itu tuh. Nggak gampang gitu. Karena harus dibuktikan kenapa dia etika tidak baik sih. Oh, dulu dia pernah jadi karyawan saya tuh. Jadi dia tahu banget tuh merek saya. Jadi akhirnya didaftarkan. Oh, dia dulu mitra kerja saya. Oh, dia partner usaha saya, kayak gitu-gitu. Harus dibuktikan kayak begitu-gitu gitu. Kalau dia orang nggak tahu datang antah berantah gimana? Kalau dia tidak antah berantah gitu mah agak sulit tuh memang untuk dibuktikannya. Iya. Akhirnya first to file itulah yang berlaku gitu. Iya. Pasti ada skala, ada alasan ya. Pasti betul. Udah diatur bahwa ya sebenarnya balik lagi sih ke teman-teman kita. Kita UMKM sendiri aja sih sebenarnya. Makanya kita nih sebelum kita memulai usaha, ya kita harus tahu nih, harus pahami betul legalitasnya. Jadi kan nggak sembarangan. Produk lu enak, iya masya Allah gitu enak. Tapi kan bisnis itu nggak melulu produk, ya kan? Brandingnya lah dipikirkan, marketingnya, legalitasnya, produksinya, operationnya kan detail banget tuh. Kadang mungkin teman-teman UMKM ya yang dirasa-rasa baru mulai ini nih, baru kecil ini ya. Pokoknya begitu udah alhamdulillah naik. Betul. Stres tuh. Apa ada brand-brand lain yang mungkin mengalami kasus yang sama? Saya pikir seharusnya banyak gitu ya. Banyak yang seperti itu. Karena tadi ketidaktahuan dari mereka ketika udah bikin usaha aja gitu. Tapi ternyata nggak mendaftarkan mereknya gitu. Benar. Dan juga bagaimana fenomenal tentang ini Pak Jo, brand yang mendaftarkan lebih kelasnya dari satu. Kan itu kan kalau di merek itu ya Haki ya, itu kan banyak kelas, misalnya dikasih solusi ya macam-macam tuh, ya kan kelasnya mungkin ini atau mungkin ini ya apapun itulah, makanan, minuman kan banyak. Nah, kok saya lihat kok banyak brand-brand juga daftarin ke banyak kelas. Pertanyaannya simpel, memang dia mau mengamanin untuk egonya dia,
sehingga yang lainnya nggak bisa masuk gitu kan. Iya, Ya udah kita ambil dulu aja, kali-kali nanti kita ekspansi terus jadinya gede, kita jadi arsitektur, kita bikin banyak rupa gitu kan. Betul. Kita nggak tahu KFC ntar jadi media misalnya apa segala macam. Atau memang gimana sih sebenarnya? Iya. Kalau saya sih selalu menyarankan kalau misalnya orang mendaftarkan merek itu kan di berbagai kelas sesuai dengan bisnis plan-nya dia gitu ya. Iya. Itu yang paling tepat sih sebenarnya gitu. Oke. Cuma kadang-kala ada perusahaan-perusahaan yang juga berpikirnya jauh ke depan. Dalam artian bukan hanya sekedar mewujudkan bisnis plan tapi juga menjaga image-nya dia. Contohnya? Contohnya Coca-Cola. Oke. Selama ini kita tahu Coca-Cola adalah brand minuman. Saya tanya begitu emang. Nah, padahal Coca-Cola itu mendaftarkan di berbagai kelas. Oke. Sampai bisa dibilang Coca-Cola adalah produk gaya hidup. Oke. Karena dia mendaftarkan untuk kelas-kelasnya itu dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Emang iya? Iya. Jadi ada merek topi Coca-Cola, ada merek baju Coca-Cola, gesper Coca-Cola, jam Coca-Cola, sampai sepatu Coca-Cola ada. Memang untuk merchandise kali. Jadi intinya mereka akan mengamankan semua itu. Gitu. Sehingga nantinya ketika di pasaran itu ada orang-orang yang mencoba untuk mendompleng citra image mereka, itu bisa diamankan tuh kayak gitu-gitu. Wih, pinter juga Pak Budi Isman. Apa di era beliau bukan? Enggak, udah lama banget. Udah lama banget ya. Iya, Masya Allah ya. Iya, jadi begitu. Jadi daftarin tuh topinya. Kayak saya juga bisa dong semuanya dong. Bisa. Furnitur kita pakai aja kali ya. Bisa juga. Bisa aja, nggak ada masalah. Tapi tadi ya, dalam waktu 3 tahun harus diwujudkan. Karena kalau dalam waktu 3 tahun gak diwujudkan, ya itu tadi bisa ada kemungkinan dihapus kayak model IKEA itu. Ya. Contohnya misalnya kayak KFC juga kalau nggak salah banyak. Mungkin bisa kita praktek kali ya. Bisa kalian praktek apa tadi website-nya? dgip.go.id. Coba. Boleh nggak nih Pak Ajo kita praktekin biar teman-teman ada bayangan ya. Kayak tadi misalnya kita bahas mengenai Coca-Cola atau KFC atau ya pokoknya rata-rata mungkin mereka banyak kelasnya. Saya juga sempat cek tuh soalnya KFC banyak banget. Iya. Apakah yang logonya agak berubah-berubah dikit itu adalah punya dia juga? .go coba. dgip.go.id. Oke ya. Coba nih sambil nunggu, intinya adalah kita mau ngecek kenapa mereka alasannya mendaftarkan ke berbagai macam kelas. Betul, penelusuran coba. Nah, coba penelusuran masuk. Penelusuran PDKI. Iya. Oke. Nah, ya. Pangkalan data kekayaan intelektual. Iya, nah, ini penting. Nah, ini coba klik yang itu ya deh. Itu yang kosong itu diisi apa coba? Misalnya tadi KFC deh misalnya. Misal KFC. Coba KFC coba. Oke. Nah, bisa dilihat kan? Tuh kan banyak banget kan? 29 6 gitu kan. Terus 42 sampai yang berubah-ubah logonya aja itu didaftar sama dia. Bapaknya didaftar, mobilnya didaftar. Karena dia concern sekali. Ini kan merek internasional ya. Concern sekali dengan perlindungan yang detail-detail identitas. Tadi kan saya bilang identitas ya. Semua identitas yang mencirikan dia dilindungi sama dia. Tuh, kelasnya beda-beda coba dinaik lagi nih, 30, 43, 29, kelas 42, kelas 6. Coba aja klik apa aja coba. Kalau misalnya 29 apa coba? Diklik. Gimana cara? Diklik coba. 29 apa sih dia? Mau lihat apa dia masuk di mana sih? Masuk coba lihat. Tuh, binatang buruan game. Buah-buahan. Tuh. Jasa akomodasi sementara tuh lihat. Artinya dia mau masuk ke hotel dong. Atau penginapan dong. Oh iya. Dia mau masuk penginapan hotel. Nih bisnis plan-nya ketahuan dari situ gitu. Keren. Dan apakah ini juga bisa dilakukan oleh kita juga bisa? Bisa. Kalau ngasal sekalipun belum tahu aja. Sepanjang tadi 3 tahun harus diwujudkan. Berarti mereka wujudin dong. Harus. Kalau enggak nanti kalau misalnya ada orang yang mau masuk ke situ ya mereka bisa digugat ke IKEA. Jadi mereka harus siap tuh kayak begitu. Tapi ya tadi saya bilang pasti mereka punya bisnis plan dong tentang itu atau beyond itu untuk tadi mengamankan image sebenarnya. Image produknya. Banyak loh tuh bahan pengganti kopi, beras. Iya. Kalau makanan oke lah gitu ya. Kalau makanan oke lah gitu ya. Tapi ini kan akomodasi tadi. Iya itu tuh. Menyediakan akomodasi sementara ya. Itu kan hotel. Hostel gitu kan. Kayak gitu penginapan kecil kayak Airbnb kayak gitu-gitu. Iya. Nah, biasa tuh. Artinya kalau semacam gini apakah memang kita bisa ngurus sendiri atau memang ada konsultannya atau langsung ke Pak Ajo mungkin mahal banget kali ya. Iya, sih. Udah dibicarakan. Iya, maksudnya gimana sih cara detailnya? Sebenarnya online bisa. Ini bisa online semuanya. Jadi kalau teman-teman ngerti cara ini daftar online-nya bisa gitu. Cuma memang kenapa kita butuh konsultan haki gitu ya, seperti yang profesi saya gitu. Karena kita bisa ngasih tahu tadi yang tepat apa sih produk ini gitu. Oh, produk ini nih. Oke, kita lindungi apa ya? Oh, oke, air mineral.
selain ini air mineral apa ya? Oh mungkin air mineralnya nanti mau juga membuat kayak apa namanya tempat kayak tadi yang karena air mineral soalnya air gitu ya. Ini gimana kalau penginapan yang memang ada air terapi misalnya? Nah itu penginapan juga tadi masuk situ. Akhirnya kita bikin penginapan gitu. Tuh ini kelas penginapan. Gunanya konsultan Haki gitu. Nah, tiba-tiba kepikiran gitu. aja loh. Iya. Atau air mineral mau dikembangkan jadi beverage. Jadi bukan hanya sekedar minuman. Ya udah ntar makanannya juga, kelas makanan juga gitu. Oke. Nah seperti itu gitu. Jadi kita akan diskusi pasti akan dengan teman-teman ini. Gimana sih pengembangan kalian ke depan gitu? Maunya gimana gini? Oh ya kayak gini. Nah nanti kita tinggal nentuin untuk kelas-kelasnya yang tepat sama dia. Nah itu pentingnya konsultan Haki itu kayak begitu gitu. Oke. Apakah cuma hanya menentukan kelasnya doang, tapi dapat juga? Dan juga tadi memberikan rekomendasi sih kalau misalnya ternyata mohon maaf di kelas ini kayaknya udah ada nih. Sehingga kayaknya perlu diganti kelas atau kita ubah. Ubah agar bisa masuk seperti kasus tadi teks tadi. Oke. Dan itu perannya Pak Ajo juga Haki, ya? Konsultan Haki ya? Iya. Oke. Dan pasti ada alasan ya, ada reason ya? Betul, pasti ada. Kenapa begini, kenapa begitu? Yes. Oke. Menarik ya guys ya. Maksudnya banyak yang kayak begini-begini aja mungkin harus kita tanya-tanya dulu, nggak main gas-gas aja. Sama seperti halnya dengan logo kunci yang ada di Kasih Solusi. Ini sebenarnya bisa juga masuknya tadi ya. Di apa masuknya tadi? Sampai lupa saya. Merek juga tetap ya. Gitu ya. Nah, saya sih kalau udah segelondongan begini mah udah nggak perlu lagi daftarin si logonya ya. Nggak perlu udah ya. Jadi satu itu. Udah jadi satu. Ya, saya ngirimnya sih waktu itu sih filenya kayak begini nih. Jadi satu. Langsung jadi satu. Yes. Walaupun bisa aja si logo kuncinya itu daftar sendiri. Ini kan yang dilakukan sama Nike kan. Iya. Nike ada Nike yang Nike-nya aja, ada Nike pakai contreng, sash itu, swoosh itu. Ada yang swoosh sendirian. Oke, jadi benar-benar dari segala lini itu harus diperhatikan. Kayak tadi kasus KFC gitu kan, si bapak-bapaknya itu juga dari bapak-bapak yang ada di mobil sampai bapak-bapak sendiri di semuanya. Nah, Pak Ajo ini kan selaku pengacara, kita coba ranah ke hukum ya. Tadi udah kelar mengenai kayak misalkan merek apa segala macam. Hukum ketika bekerja, ranah hukum yang dimaksud adalah misalnya penuntutan. Ya somasi gitu-gitulah kurang lebih ya. Mungkin saya juga kurang paham di bidang itu. Yang artinya kan ada banding ya. Betul. Nah, tuntutan itu kan asal ceplos-ceplos aja apa seperti apa? Contoh, ini kasih solusi nih. Gue udah bikin duluan nih. Misalnya gue mau tuntut lo 3 miliar. Maksudnya angka itu kan menggelembungan itu kan nggak mesti dia sesuai dengan data atau edukasi dia. Bisa jadi karena memang ya maaf ya, oknum-oknum yang berpikir bahwa kayaknya udah ujungnya cuan nih, bisa nih. Tahu kayaknya aku mau tuntut dia nih, berapa memangnya? Misal doang contoh secara ranah hukum misalnya dituntutnya boleh batasan dengan UMKM begini misal 1 miliar misal. Sekalian aja gue cuanin nih. 5 miliar kalian gue tembak. Oke, kasih solusi. Oke nih gue kirimin email, surat apa segala macam, gue tuntut lu 5 miliar. Maksudnya ini tuh gimana regulasinya? Iya. Pada dasarnya kalau ganti rugi itu memang kadangkala si penuntut ini atau penggugat ini gitu ya, kalau di ranah perdata nih ya, kan penggugat tergugat gitu ya. Penggugat ini misalnya bebas, dia mau nuntut berapapun. Sebenarnya bebas gitu. 1 triliun? Ya bebas. Kita bisa lihat di pengadilan-pengadilan itu kalau nuntut tuh gila-gilaan gitu berapanya sekali. Cuma di pengadilan itu kan hakim juga harus melihat dari bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang ada. Dan rata-rata yang dikabulkan itu adalah ganti rugi yang memang material kerugiannya dialami langsung. Biasanya apa contohnya? Nah, contohnya misalnya kalau mereknya ini merek saya udah keluar duluan gitu dan saya udah daftar merek nih. Tiba-tiba ada orang lain nyelonong pakai merek saya tanpa izin segala macem gitu. Nah, dihitung sama dia tuh. Dalam waktu 2 tahun misalnya dia keluar produknya itu, ternyata produk saya ini mengalami kerugian turun sampai 100 miliar misalnya gitu. Padahal dulu sebelum produk ini keluar, ini saya untung loh 100 miliar loh. Gara-gara dia keluar kok jadi turun 100 miliar. Nah itu satu hal yang bisa dijadikan bukti. Nah, kedua, kita bisa juga langsung nembak dia keluar dalam 22 tahun itu omsetnya 100 miliar loh. Saya punya catatannya ini nih, pembukuannya nih. Jadi saya mau nuntut ganti rugi 100 miliar dari keuntungan dia karena menggunakan merek yang merupakan merek terdaftar saya. Benar. Jadi dia dapat peruntungan dari gara-gara dia pakai. Jadi begitu. Kena pansosnya lah mungkin ya. Iya, betul. Dengan hakim tunjukkan kayak begitu gitu. Oh bener nih, ternyata dia menderita kerugian sampai 100 miliar gara-gara dia keluar. Atau dia udah bener dapat untung nih. Ya udah, itu diketok palu seperti itu.
Jadi bisa langsung oke, kita putuskan bahwa Anda menang dan dapat 100 miliar. Dari bukti ini. Dari bukti ini. Dari bukti. Makanya kalau tadi bilang saya gugah 1 triliun pokoknya gitu. Hakim akan nanya, oke, 1 triliunnya dari mana? Bisa nggak Anda kasih saya hitung-hitungan 100 miliar itu? Catat tuh, jadi nggak bisa juga asal-asal. Nggak bisa asal gitu. Begitu. Dan kita nih ngasih apa ya? Kalau di istilah hukum apa sih? Nge-counter tuh apa istilahnya? Apa namanya? Jawaban. Jawaban ya. Jawaban replik, duplik gitu. Gitu ya. Nah, jawaban itu bisa nggak kita juga menang gitu? Kalau apa? Ada dasar apa? Ketika saya misalnya naudzubillah gitu dituntut. Ya. Kita counter gitu, jawaban menang dengan bilang bahwa kayak serahin dulu bukti-bukti lu yang tadi semuanya. Bilang aja tanpa bukti. Oke. Bisa. Tidak berdasar gitu. Kalau misalnya dia menggugat segini 1 triliun, ya kita bilang tidak berdasar Anda gugatannya. Apa bukti-buktinya 1 triliun itu gitu. Apa baik bukti Anda maupun bukti dari saya. Kalau dia nggak ada buktinya gitu, ya hakim, saya yakin sekali hakim nggak akan memutuskan yang sesuai dengan dia gitu. Pasti akan diputuskan adalah yang memang dia bisa memberikan bukti tertulis berkenaan dengan kerugian langsung dia atau keuntungan kita yang kita alami. Biasanya kayak begitu yang biasanya begitu ya. Nah, jadi misalnya ini juga masukan juga buat para teman-teman pengusaha gitu ya. Jangan langsung kalut ya begitu ya. Betul. Jangan langsung panik ketika memang ya kita udah qadarullah ya, misalnya tiba-tiba mungkin teman-teman lupa daftarin merek, lupa apa segala macam, udah berjalan waktu tiba-tiba ada penuntutan. Tenang ya. Jadi jangan langsung kayak bahayanya ketika gitu kalau orang-orang kan nggak mungkin ya tanpa ada pengadilan ya. Kayak tiba-tiba lu langsung panik bayar transfer itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Bisa jadi sih. Ya, kalau ada orang-orang yang memang merasa ya itu tadi belum teredukasi gitu ya. Iya, pemalsuan data. Kita bilang kami dari ya kita ngomongin oknum lah ya. Ini bentuk waspada dari teman-teman pengusaha gitu misalnya. Ada yang ngaku-ngaku terus juga dia memang penipu ulung. Dia bilang bahwa data-data udah kita bawa tuh adalah dari pengadilan begini macam-macam. Tiba-tiba Anda harus bayar 100 miliar. Ya maaf ya, mungkin ada UMKM yang belum teredukasi, dia panik, kalau nggak Anda saya jeblosan ke penjara. Dibayar tuh 100 miliar. Makanya itu pentingnya dia konsultasi lah, gitu ya. Ngobrol sama ya pengacara, konsultan hukum yang dia percaya gitu. Oke. Berarti cocok nih. Udah dah, saya nggak mau repot. Kalau ada apa-apa ntar Pak Jo aja yang maju. Makasih. Iya benar-benar. Nextnya kira-kira rencana mau ada satu program atau apa nih terkait dari pengusaha-pengusaha yang memang harus dibantu? Iya. Concernnya aja dulu deh. Ya sebenarnya saya memang ingin sekali melakukan edukasi gitu ya, edukasi publik berkenaan dengan khususnya sih tadi pemahaman tentang haki tadi gitu ya, karena memang haki ini kan sebenarnya kalau saya selalu bilang haki ini sekarang udah jadi most valuable asset sebenarnya, aset yang paling bernilai sebenarnya saat ini gitu. Setuju. Ketika aset-aset fisik nih udah mulai terbatas nih. Kayak misalnya kita ambil contoh lah kalau orang-orang yang udah berkecimpung di sumber daya mineral gitu segala macam kan udah mulai menipis gitu semuanya gitu ya. Akhirnya semua berpaling ke industri-industri yang hubungannya dengan konten, kreativitas yang dilindungi semuanya dengan haki. Bisa dilihat kok semuanya pada akhirnya ujung-ujungnya ke situ gitu, arahnya gitu ke industri konten, entertainment yang semuanya ini dilindungi dengan haki tersebut. Nah makanya teman-teman UMKM ini walaupun usahanya apapun, saya selalu ngelihat pasti ada hubungannya juga dengan hakinya tadi, IP-nya harus dilindungi. Nah jadi itulah mengapa kemudian saya ingin sekali bisa memberikan edukasi seperti itu gitu. Dan alhamdulillah ya salah satunya Pak Abi ini baik sekali untuk beberapa kali ngajak saya untuk bersama-sama untuk sosialisasi gitu. Edukasi. Wah mantap. Apa secara online offline? Kadang offline, kadang saya diajak live IG gitu ya. Dan mungkin juga dalam waktu ya ke depan akan ada program bersama juga gitu. Waduh, ini guys bareng-bareng mau nggak? Saya aja tertarik nih. Boleh dong. Bahasnya kenapa Pak Bi tiba-tiba tadi saya asal celetuk aja padahal. Apa tujuannya apa Pak Bi, maksudnya ya sama-sama lah ya. Pak Bi Pak Jo ini bikin satu ya mungkin workshop atau mungkin apapun itu. Iya. Jadi kan selama ini Pak Abi juga selalu menyampaikan bahwa untuk branding ini kita harus punya pemahaman yang komprehensif sebenarnya. Dimana Pak Abi sering bilang bahwa brand itu sama dengan nama plus makna. Betul. Gitu kan? Nah inilah kemudian kita ingin sebenarnya mengamankan namanya dulu. Karena dia bisa jadikan makna gitu. Karena tadi nama ini sebenarnya adalah bagaimana mengidentifikasi seseorang terhadap produknya tersebut. Gitu.
produk, baik produk personal branding maupun corporate brandingnya dia. Itulah mengapa kemudian ketika kita bilang nama ini, baik itu bisa dalam bentuk merek gitu ya, ataupun bentuknya ini kan nama kita gitu, identifikasi kita. Nah itulah mengapa kemudian kita ingin bagaimana setiap orang ini ketika melakukan proses branding ini punya pemahaman yang komprehensif gitu. Jadi bagaimana nanti dilindungi namanya, dan akhirnya Pak Abi akan masuk di maknanya tersebut. Wah keren, kolaborasi yang udah dipikirkan nih. Saya tunggu nih penggabungan antara nama plus makna beserta tadi tafsiran lebih detailnya. Jadi itu dulu yang Anda bekalin teman-teman. Jangan main gas aja. Saya mau tahu itu udah kapan Pak ininya. Waduh gawat ya kalau udah penggabungan. Mahal nih kayaknya nih, jangan-jangan nanti pantengin di akun sosial medianya ya. Betul. Oke, di mana letaknya belum tahu? Jakarta. Jakarta. Mungkin Jakarta awalnya ya. Mungkin awalnya Jakarta. Wah, tapi tergantung nanti teman-teman kira-kira kebutuhan atau permintaan. Nah, request aja gimana? Tulis di kolom komen guys yang lagi nonton. Kira-kira nih Pak Abi sama Pak Ajo itu kan Pak Abi pernah mampir juga kemarin. Pak Subiakto pernah mampir ke sini. Jadi kira-kira pengennya nyamperin atau bikin edukasi ini di mana? Di kota kesayangan Anda yang di mana? Kalau memang ujung-ujung di Jakarta, ya Anda effort lah ke sini. Jangan manja-manja banget. Materinya belum bisa dibocorin, belum tahu. Belum, nanti. Ya intinya seputar itulah bagaimana tadi nama dan makna ini bisa dipahami secara komprehensif. Kalau nama orang bisa nggak sih? Oh bisa, itulah mengatakan CR7 kan bisa didaftar. Masa iya? Iya dong. Gaya banget Ronaldo. Emang iya? Oh tapi CR7-nya? CR7-nya. Tapi nama-nama orang juga bisa. Tetap bisa. Derry yang gitu? Ada hubungan dengan kita. Tahu keripik yang Padang itu Christine Hakim nggak? Tahu lah. Itu nama orang. Oh iya. Senior kita tuh. Bukan aktris. Bukan. Jadi pemilik toko itunya itu namanya Christine Hakim. Bukan yang Christine Hakim artis? Bukan. Wah saya kecelek itu berarti kan ada tuh. Iya. Oh itu. Jadi itu sempat jadi masalah dulu gitu ya. Iya. Saya pikir itu ya Christine Hakim sempat juga komplain mengenai hal itu, tapi kemudian kan terbukti bahwa itu namanya memang nama penjualnya gitu. Jadi memang gak ada masalah, boleh aja. Karena benar-benar nama dia gitu, bukan mendompleng dari ketenaran. Oh harusnya saya pikir dari awal. Harusnya tadinya tuh jangan kasih solusi, dari solusi harusnya. Ego banget. Ya boleh. Thank you Pak ya. Siap. Kita kasih solusi.